Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Wina Aprilia, nomor NIM 12161626909, kelas 3B, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya ingin membuat UTS mata kuliah psikologi belajar dan pembelajaran yang dibimbing oleh Ibu Suci Habibah MPD. Di sini saya ingin membahas tentang motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Demikian dalam belajar, prestasi siswa akan lebih baik bila siswa memiliki dorongan motivasi dari orang tua untuk berhasil lebih besar dalam diri siswa itu. Sebab adanya kecenderungan bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan tinggi mungkin akan gagal berprestasi karena kurang adanya motivasi dari orang tua. Fungsi motivasi belajar. Motivasi dalam belajar sangat penting, artinya untuk mencapai tujuan proses belajar mengajar yang diharapkan, sehingga motivasi siswa dalam belajar perlu dibangun. Motivasi tersebut memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak motor yang melepas energi. Yang kedua yaitu menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga yaitu menyeleksi perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Jenis-jenis motivasi belajar. Yang A yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah kegiatan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri atau internal individu. Tingkah laku individu itu terjadi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari lingkungan, tetapi individu bertingkah laku karena mendapatkan energi dan pengaruh tingkah laku dari dalam dirinya sendiri sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Yang B yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik sebagai motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat dikatakan lebih banyak dikarenakan pengaruh dari luar yang relatif berubah-ubah. Motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dari diteruskan berdasarkan dengan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Adapun cara untuk meningkatkan motivasi belajar yang A yaitu memberi angka. Banyak siswa belajar yang utama justru untuk mencapai angka yang baik sehingga
Biasanya yang dikejar itu adalah angka atau nilai. Oleh karena itu, langkah yang dapat ditempuh guru adalah bagaimana cara memberi angka-angka dapat dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap pengetahuan. Yang B yaitu memberi hadiah. Hadiah dapat membangkitkan motivasi belajar seseorang jika ia memiliki harapan untuk memperolehnya. Misalnya, seorang siswa tersebut mendapat biaya siswa, maka kemungkinan siswa tersebut akan giat melakukan kegiatan belajar. Dengan kata lain, ia memiliki motivasi belajar agar dapat mempertahankan prestasi. Yang C yaitu hasrat untuk belajar. Hasil belajar akan lebih baik apabila pada siswa tersebut ada hasrat atau tekad untuk mempelajari sesuatu. Yang D yaitu mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil belajar yang selama ini dikerjakan, maka akan bisa menunjukkan motivasi siswa untuk belajar lebih giat. Karena hasil belajar merupakan feedback atau umpan balik bagi siswa untuk mengetahui kemampuan dalam belajar. Yang E yaitu memberikan pujian. Pujian sebagai akibat dari pekerjaan yang diselesaikan dengan baik merupakan motivasi yang baik pula. Yang F yaitu menumbuhkan minat belajar. Siswa akan merasa senang dan aman dalam belajar apabila disertai dengan minat belajar. Dan hal ini tak terlepas dari minat siswa itu dalam bidang studi yang ditempuhnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama yaitu faktor internal dan juga faktor fisik. Faktor fisik merupakan faktor yang mempengaruhi dari tubuh dan penampilan individu. Faktor fisik meliputi nutrisi atau gizi, kesehatan, dan fungsi-fungsi fisik, terutama panca indera. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan faktor intrinsik yang berhubungan dengan aspek-aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar pada siswa. Faktor ini menyangkut kondisi rohani siswa. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Dan ada juga faktor sosial yang merupakan faktor yang berasal dari manusia di sekitar lingkungan siswa, meliputi guru, teman sebaya, orang tua, tetangga, dan lain sebagainya. Dan ada juga faktor non-sosial. Faktor non-sosial merupakan faktor yang berasal dari kondisi fisik di sekitar siswa yang meliputi keadaan udara, cuaca yang panas atau dingin, waktu pagi, siang, ataupun malam, tempat sepi, bising, atau kualitas sekolah tempat siswa belajar, dan fasilitas belajar. Dan ada pun contoh hal yang berkaitan dengan motivasi belajar. Yang pertama yaitu siswa kurang memperhatikan ketika guru menjelaskan. Yang kedua yaitu siswa termotivasi belajar hanya saat awal-awal pelajaran ataupun saat 2 mata pelajaran, namun setelah keluar istirahat, maka motivasi belajarnya berkurang. Yang ketiga yaitu guru yang kurang kreatif saat mengajar sehingga siswa merasa jenuh dan bosan. Dan yang keempat yaitu kondisi kelas yang kurang terawat. Dan yang kelima, guru yang kurang profesional. Usaha-usaha meningkatkan motivasi belajar. Yang A yaitu memaksimalkan sarana dan prasarana pembelajaran. Yang B yaitu merekrut tenaga pengajar yang profesional dan kompeten di bidangnya. Dan yang C yaitu manajemen sekolah harus akuntabel dan profesional. Dan yang D yaitu melibatkan seluruh stakeholder.
Dan adapun cara untuk menumbuhkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu memberi angka. Angka dimaksud adalah simbol atau nilai dari hasil aktivitas belajar anak didik. Angka merupakan alat komunikasi yang cukup memberikan rangsangan kepada anak didik untuk mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan prestasi belajar di masa mendatang. Yang kedua yaitu hadiah. Hadiah dapat membuat siswa termotivasi untuk memperoleh nilai yang baik. Hadiah tersebut dapat digunakan orang tua atau guru untuk memacu belajar siswa. Dan yang ketiga yaitu kompetisi. Kompetisi adalah persaingan. Persaingan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong siswa belajar. Dan yang keempat yaitu ego involvement, menumbuhkan kesadaran siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan mempertahankan diri adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Siswa akan belajar dengan keras bisa jadi karena harga dirinya. Dan yang keenam yaitu memberi ulangan. Ulangan bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Siswa akan menjadi giat belajar jika mengetahui akan ada ulangan. Siswa biasanya mempersiapkan diri dengan belajar jauh-jauh hari untuk menghadapi ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan merupakan strategi yang cukup baik untuk memotivasi siswa agar lebih giat belajar, juga merupakan sarana motivasi. Yang ketujuh yaitu mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil belajar, akan mendorong siswa untuk giat belajar. Dengan mengetahui hasil yang meningkat, siswa termotivasi untuk belajar dengan harapan hasilnya akan terus meningkat. Dan yang kedelapan yaitu pujian. Pujian adalah bentuk positif sekaligus motivasi baik. Guru bisa memanfaatkan pujian untuk memuji keberhasilan siswa dalam mengerjakan pekerjaan sekolah. Dengan pujian yang tepat akan memupuk sarana menyenangkan, mempertinggi gairah belajar pada siswa. Dan yang kesembilan yaitu hukuman. Hukuman merupakan hal yang negatif, tetapi jika dilakukan dengan tepat dan bijak akan merupakan alat motivasi yang baik dan efektif. Dan yang ke-10 yaitu hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk belajar. Hasrat untuk belajar merupakan potensi yang ada dalam diri siswa. Motivasi ekstrinsik sangat diperlukan agar hasrat untuk belajar ini menjelma menjadi perilaku belajar. Yang ke-11 yaitu minat. Minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar siswa. Yang berminat terhadap sesuatu mata pelajaran akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh karena ada daya tarik baginya. Proses belajar akan berjalan lancar jika disertai dengan minat-minat dapat dibangkitkan dengan membandingkan adanya kebutuhan menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau, memberi kesempatan hasil yang baik menggunakan berbagai macam metode mengajar. Yang terakhir yaitu kesimpulannya. Kesimpulan motivasi belajar merupakan suatu energi psikologis yang dimiliki
oleh siswa atau peserta didik yang digunakan sebagai pendorong, penggerak, dan pengarah perbuatan dalam suatu aktivitas pembelajaran yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itulah yang dapat saya sampaikan, dan jangan lupa di like video ini karena like dari kalian sangat berpengaruh untuk nilai UTS saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.